Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Metamorfosis. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita yang berjudul Anaking, Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kus, tegur Irfan sambil menepukkan telapak tangannya di bahuku. Apa yang telah terjadi, Kus? Ya Tuhan, apa dosa keluarga gua ini, Van? Jawabku dengan rasa sedih. Mendapati respon saya yang seperti itu, terlihat Irfan, Gio dan Pak Pardi hanya bisa saling bertukar pandang dalam sebuah tanda tanya besar atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Siapa sebenarnya yang telah meninggal, Kus? Tanya Irfan kembali dengan rasa penasaran dan berbalas dengan tatapan mata Gio yang memandang secara tajam ke arah wajah saya. Jawabku dalam derai air mata yang sudah tidak bisa untuk tertahan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Tuhan, lu yang sabar ya, Kus. Ucap Gio di antara ekspresi kesedihan yang terpancar di wajah Irfan dan Pak Pardi. Apakah kalian yakin masih akan melanjutkan semuanya ini? Sebuah kalimat kekhawatiran yang terucap dari mulut saya ini kini laksana sebuah sinyal peringatan dari alam bawah sadar saya yang memberitahukan akan adanya sebuah potensi kejadian buruk yang akan mengiringi jejak langkah kami di dalam mencapai sebuah titik akhir dari sebuah proses perjalanan panjang untuk menyingkap sebuah bagian kecil dari luasnya hamparan misteri kehidupan yang ada di dunia ini. Maret 1999. Bunyi lengkingan keras klakson mobil yang terdengar dari sebuah mobil truk yang mencoba mendahului laju kendaraan yang tengah saya kendarai kini menyadarkan kekosongan pikiran saya selepas saya menerima sebuah panggilan telepon yang mengabarkan akan adanya sebuah kabar berita kurang baik yang mungkin akan memberikan sebuah dampak buruk bagi kelangsungan perekonomian keluarga saya. Astagfirullah, ujarku pelan seraya memperlambat laju kendaraan dan mempersilahkan agar truk yang mencoba mendahului saya tersebut bisa melewati mobil yang tengah saya kendarai ini secara mudah. Tapi kini bukannya mendapatkan respon yang baik atas kemudahan yang telah saya berikan tersebut. Nampak terlihat melalui kaca jendela truk yang terbuka, sopir truk tersebut melontarkan makian atas kecerobohan saya yang telah mengendarai laju kendaraan di jalan raya dalam pikiran kosong. Sial, makiku dalam hati tanpa berusaha melontarkan makian tersebut ke arah sopir truk. Kini sejalan dengan laju truk yang mulai berjalan menjauh, saya pun memutuskan untuk menepikan kendaraan di sisi jalan. Semua itu saya lakukan semata-mata hanya untuk sekedar menarik nafas panjang dan menghilangkan kekosongan pikiran ini. Tapi kini, seberapapun saya berusaha menghilangkan semua kekosongan pikiran itu, bayangan saya akan gambaran masa depan yang akan saya lalui setelah saya mendapatkan kabar berita tersebut kini seperti membuat saya semakin terlena dalam sebuah hayalan akan adanya sebuah masa depan yang suram. Ya, sebuah hayalan akan masa depan yang suram itu kini hadir bersamaan dengan sebuah kabar berita yang mengabarkan bahwa kini Bapak sudah tidak lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta ternama yang berlokasi di Jakarta Selatan. Brengsek, brengsek. Andai saja semua ini gak akan terjadi, dan andai saja gue bisa membantu Bapak keluar dari masalah ini. Herdiku dengan penuh kekesalan, seraya memukulkan kepalan tangan ini ke arah setir mobil. Kini belum sempat saya berbuat lebih lanjut untuk menumpahkan semua kekesalan yang saya rasakan ini. Sebuah deringan panggilan telepon masuk nampak terdengar, dan hal ini jelas membuyarkan rasa kesal yang tengah saya rasakan. Kus, lu gimana sih?
Katanya janji ketemuan jam 2 di kampus. Sampai sekarang lu belum muncul-muncul juga. Dan seketika suara teguran dari seorang pria yang terdengar dari seberang sana menyadarkan saya untuk mengarahkan pandangan mata ini ke arah jam tangan. Dan terlihat bahwa jarum jam telah menunjukkan pukul 2 lebih 15 menit. Dan hal itu berarti menunjukkan bahwa saya telah telat selama 15 menit dari perjanjian awal saya untuk menjumpai dua orang sahabat saya yang bernama Gio dan Irfan di kampus. Waduh Van, sorry gue masih di jalan. Sebentar lagi gue akan sampai di kampus kok. Ucapku seraya menghidupkan mesin mobil, lalu menjalankannya di jalan raya. Ah Raja, sorry Lukus. Ya udah, kalau begitu gue tunggu lu di kampus. Dan yang pasti, nggak pakai lama. Gerutu Irfan yang bersambut, terdengarnya suara tawa Gio. Hingga akhirnya sebelum Irfan kembali mengeluarkan gerutuannya lebih lanjut, saya pun segera memutuskan komunikasi dengan cara mematikan handphone dan menyimpannya ke dalam tas. Engkus Aditya, ya, itulah nama lengkapku. Seorang pria Sunda yang terlahir 20 tahun yang lalu dari sebuah keluarga bahagia yang kini tinggal dan menetap di sebuah kawasan yang berada di Jakarta Selatan. Sudah hampir 15 tahun lamanya saya dan keluarga mengarungi kehidupan yang keras di Jakarta. Keberadaan Bapak sebagai seorang anak tunggal yang sudah tidak lagi mempunyai orang tua telah memantapkan keinginan Bapak untuk mengadu nasib di Jakarta dengan bermodalkan hasil penjualan rumah peninggalan orang tuanya. Dan sepertinya keputusan yang telah Bapak ambil tersebut adalah sebuah keputusan yang tepat. Hal ini ditandai dengan awal perpindahan kami ke Jakarta. Di tahun pertama perpindahan kami di Jakarta, Mama kembali diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melahirkan seorang peri kecil nan cantik yang bernama Enda. Dan setelah kelahiran Enda tersebut, nasib baik seperti datang tiada hentinya menaungi keluarga kami. Selang 5 bulan setelah kelahiran Enda, Bapak mendapatkan panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan kecil yang berada di kawasan Jakarta Timur. Dan sejalan dengan berjalannya waktu, karir pekerjaan Bapak semakin bersinar. Hingga akhirnya Bapak mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan besar swasta yang berada di Jakarta Selatan. Dan di perusahaan tersebutlah Bapak mendapatkan kedudukan yang bagus. Sebuah kedudukan di mana Bapak akhirnya dapat menopang kehidupan keluarga ini dalam taraf hidup yang mapan. Tapi kini, semuanya itu hanya tinggallah kenangan. Sebuah kabar berita yang saya dapat dari Bapak yang mengabarkan bahwa Bapak telah diberhentikan secara sepihak oleh pihak perusahaan karena suatu masalah yang pelik, dan itu terhubung dengan persaingan dalam pekerjaan. Telah membuat semua pancaran kebahagiaan di dalam keluarga kami itu sirna dengan seketika. Ya Tuhan, apa salah dan dosa keluarga gua ini hingga diberikan cobaan seperti ini? Gumam saya sambil menghela nafas panjang. Seiring dengan laju mobil yang telah memasuki halaman kampus, nampak terlihat beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang kebetulan mengenal dan mengetahui kehadiran saya. Terlihat melemparkan senyuman ke arah saya. "Woi Kus, udah ditunggu sama Gio dan Irfan tuh di aula," teriak seorang mahasiswa dengan lambaian tangannya ke arah saya. Mendengar pemberitahuan tersebut, saya pun segera tersenyum dan membalas lambaian tangan mahasiswa tersebut. Hingga akhirnya terlihat mahasiswa tersebut mulai beranjak pergi menuju ke gerbang kampus. Akhirnya dapat juga parkiran, gumamku dengan perasaan lega. Hal ini ditengarai karena kesulitan saya untuk mendapatkan tempat parkir yang kosong di halaman kampus ini. Dan kini setelah saya berhasil memarkirkan mobil dalam posisi yang sempurna, saya pun segera berlari menuju ke aula kampus, di mana Gio dan Irfan mungkin telah menunggu saya dengan berbagai macam kerutuannya. "Wah, akhirnya muncul juga nih si Raja Sorry," teriak Gio begitu melihat kehadiran saya di aula kampus. Dan hal ini berbalas dengan ekspresi rasa kesal di wajah Irfan. "Parah lu Kus, kalau karet sih dikiloin masih ada harganya. Lah ini tukang ngaret, sampai berkarung-karung juga nggak bakal ada harganya," gerutu Irfan yang bersambut gelak tawa Gio. Kini begitu mendapatkan sambutan yang sepahit itu, saya pun segera menghempaskan tubuh ini di lantai dan mengambil posisi duduk di antara Gio dan Irfan yang telah terlebih dahulu duduk di lantai aula. Hampir beberapa kali terlihat Irfan dan Gio kembali melontarkan candaannya atas keterlambatan saya ini. Tapi semuanya itu kembali berbalas dengan keterpakuan saya yang hanya bisa terdiam dengan pandangan kosong. Lu kenapa Kus?
Tanya Irfan begitu menyadari adanya perbedaan atas tingkah laku saya yang tidak seperti biasanya ini. Iya Kus, lu kenapa? Gue minta maaf deh kalau candaan gue tadi berlebihan, ujar Gio dengan menunjukkan raut penyesalannya. Melihat hal tersebut, saya hanya bisa tersenyum kecil tanpa bisa menyembunyikan ekspresi akan adanya beban berat yang tengah menggelayuti pikiran saya saat ini. Gue lagi ada masalah lagi, Van. Jawabku seraya menghela nafas panjang. Mendengar jawaban saya tersebut, nampak Gio dan Irfan saling bertukar pandang dalam benak tanya. Sepertinya kini mereka bisa menyadari kalau masalah yang sedang saya hadapi ini bukanlah sebuah masalah yang kecil yang bisa didiskusikan dengan gelak tawa. Lu ada masalah apa sih Kus? Sebaiknya lu cerita deh, siapa tahu gue dan Gio bisa membantu, ujar Irfan di antara keterdiaman. Bapakku dipecat, jawabku dengan singkat. Tapi sesingkat-singkatnya jawaban saya tersebut, jawaban tersebut kini telah membuat Irfan dan Gio sedikit terperangah. Melihat hal tersebut, saya pun segera menceritakan akan akar masalah yang menyebabkan bapakku dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Ah gila, gue benar-benar gak menyangka Kus kalau masalah lu seberat ini, ujar Irfan dengan menunjukkan rasa simpati atas masalah saya tersebut. Tapi tenang aja Van, gue yakin kok kalau bapak gue itu sebenarnya gak bersalah. Ini hanyalah masalah persaingan pekerjaan yang gak sehat, ucapku yang berbalas anggukan kepala Gio dan Irfan. Percayalah Kus, badai dalam keluarga itu pasti akan berlalu dan bokap lo itu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Sebuah kalimat penyemangat yang terlontar dari mulut Gio kini mengiringi tepukan tangannya pada pundakku. Semoga saja Ki, semoga badai ini gak terlalu lama memporak-porandakan kehidupan keluarga gua. 7 bulan kini sudah berlalu dari perbincangan yang terjadi antara saya, Gio dan Irfan. Kini perkataan Gio yang mengatakan bahwa badai pasti akan berlalu dari kehidupan keluarga saya sepertinya perlahan mulai memudar. Entah mengapa kini saya merasakan kehidupan keluarga saya ini seperti terjebak dalam sebuah pusaran badai yang tidak bertepi. Bagi saya, melalui kehidupan dalam rentang waktu 7 bulan itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini ditenggarai karena ketidakberdayaan Bapak untuk mendapatkan kembali sebuah pekerjaan yang baru. Sejujurnya, sudah banyak Bapak melayangkan surat lamaran ke beberapa perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Tapi entah mengapa, saya merasa seperti ada tembok besar yang selalu menghalangi setiap nasib baik yang akan menghampiri Bapak. Hal ini jelas sangat berbeda sekali dengan waktu pertama kali Bapak mendapatkan pekerjaan. Beberapa tawaran pekerjaan dengan posisi yang bagus seperti silih berganti menghampiri Bapak. Kalau mau berangkat kuliah, sebaiknya makan dulu Kus, ucap Mama begitu melihat kehadiran saya di ruang makan. Iya Mah, oh ya Mah, Enda dan Bapak kemana? Kok nggak kelihatan sih? Tanyaku kepada Mama yang terlihat kembali asik dengan pekerjaan dapurnya. Mendengar pertanyaan saya tersebut, nampak Mama mematikan kompor, tempatnya menggoreng. Kini berbekal dengan sepiring bakwan jagung yang telah selesai digorengnya, Mama pun berjalan menghampiri saya yang telah duduk di meja makan. Enda telah berangkat dari jam 10 tadi Kus, katanya sih ada keperluan belajar bersama dengan teman-temannya, jawab Mama yang berbalas dengan pergerakan pandangan mata saya menatap ke arah jam dinding. Nampak terlihat waktu telah menunjukkan pukul 11 siang. Kini begitu melihat saya yang masih terpaku menatap ke arah jam dinding, Mama pun segera menyendokkan sepiring nasi dan meletakkannya di hadapanku. Lalu, kalau Bapak ada di mana, Mah? Lama Mama terdiam begitu mendengar pertanyaan saya tersebut. Irama tarikan nafasnya yang begitu dalam seperti mengisyaratkan akan adanya sebuah beban pikiran yang kini tengah bersemayam di dalam pikirannya. Bapak kamu ada di kamar, Kus. Sepertinya Bapak hari ini sedang kurang enak badan, jawab Mama seraya memperhatikan saya yang kini mulai menyuapkan sesendok nasi yang berlaukan suiran ayam goreng ke dalam mulut. Begitu mendengar jawaban Mama tersebut, saya pun hanya bisa terdiam dalam merasa bersalah. Mah, kamu kenapa Kus? Tanya Mama dengan perasaan heran begitu melihatku yang tidak lagi bersemangat melanjutkan makan. Apa nggak sebaiknya Engkus berhenti kuliah aja, biar Enda aja yang meneruskan sekolahnya. Engkus kasihan sama Bapak Mah. Engkus nggak mau melihat Bapak sakit karena... Kus, kamu jangan berbicara seperti itu,
ucap mama memotong perkataanku. Dari nada suaranya yang meninggi, sepertinya mama tidak menyukai dengan apa yang telah saya katakan. Apapun yang terjadi, Gus, mama dan bapak akan selalu berusaha memperjuangkan agar kalian bisa tetap meneruskan pendidikan ini. Suatu saat nanti, mama berharap kamu dan adik kamu bisa dapat kembali mengangkat kehidupan keluarga ini. Suatu saat nanti, mama berharap kamu dan adik kamu bisa dapat kembali mengangkat kehidupan keluarga ini. Apakah sudah separah ini kehidupan keluarga gua ini? Hingga akhirnya, kini mama menggantungkan harapan perbaikan ekonomi keluarga gua ini kepada gua dan Enda. Tanyaku dalam hati begitu mendengar perkataan mama tadi. Ma, boleh engkus bertanya sesuatu? Ucapku dengan ragu. Mendengar perkataan saya tersebut, terlihat mama menganggukkan kepalanya. Ma, memangnya sudah separah apa sih kondisi ekonomi keluarga kita ini? Tanyaku sambil mengeluarkan sebuah kunci mobil dari dalam tas, lalu meletakkannya di atas meja makan. Entahlah, Gus. Mama berharap dalam jangka waktu 5 bulan ke depan ini, bapak kamu akan kembali mendapatkan pekerjaan, walaupun itu mungkin memang terasa sulit. Jawab mama seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. Walaupun itu mungkin memang terasa sulit. Iya, Gus. Bapak kamu pernah mengatakan bahwa dia seperti merasa kalau permasalahan yang pernah terjadi di kantornya itu kini telah berkembang menjadi bola liar. Bukanlah hal yang tidak mungkin jika informasi yang seperti itu akan cepat menyebar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dan kini, bapak kamu merasa bahwa ia tidak akan mungkin lagi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan besar yang ada di Jakarta ini. Kalau memang bapak nggak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, lantas kenapa bapak nggak mencoba bekerja di perusahaan kecil saja, Ma? Tanyaku yang masih merasa bingung dengan penjelasan mama tersebut. Gus, bukanlah suatu hal yang mudah jika kamu dituduh sebagai pelaku penggelapan uang di sebuah perusahaan besar, sedangkan kamu tidak melakukannya. Mental dan harga diri bapak kamu saat ini sudah benar-benar jatuh akibat semua tuduhan tersebut. Ditambah lagi, sampai dengan saat ini, bapak kamu belum juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Pastinya hal tersebut akan membuat mental bapak kamu semakin jatuh. Dan sepertinya, dari apa yang telah mama tangkap, andaikan bapak kamu memang harus terpaksa bekerja di sebuah perusahaan yang kecil ataupun berwira swasta, mungkin bapak kamu akan memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat. Sepertinya, bapak kamu itu memang sudah terlalu sakit hati, Gus, dengan pekerjaan kantoran di Jakarta ini. Jadi kita akan meninggalkan Jakarta ini, Ma? Tanyaku memotong perkataan mama. Sungguh, apa yang baru saja dikatakan oleh mama tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah saya sangka akan terucap dari mulut mama. Iya, Gus. Itu opsi terakhir yang mungkin akan bapak kamu ambil jika dalam rentang waktu 5 bulan ini bapak kamu tidak juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar. Jadi rumah kita ini akan dijual, Ma? Tanyaku dengan perasaan sedih. Mendengar pertanyaan saya tersebut, mama pun menganggukkan kepalanya. Jika memang tidak ada opsi lain, terpaksa rumah kita ini akan kita jual, Gus. Karena mama sangat tahu pasti akan kondisi keuangan keluarga ini. Dengan dijualnya rumah serta mobil yang kamu pergunakan sekarang ini, setidaknya bapak dan mama akan mempunyai modal untuk membeli sebuah rumah sederhana di kampung. Dan sisanya dapat dipergunakan untuk berwira swasta sekaligus membiayai pendidikan kalian. Sedih, itulah perasaan yang saya rasakan saat ini. Begitu mendengar penjelasan mama yang mengatakan akan menjual rumah dan mobil, yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai modal perekonomian keluarga kami ini, terutama untuk menunjang pendidikan saya dan Enda. Sejujurnya, saya memang merasa tidak enak dengan posisi saya sekarang ini. Karena di saat kondisi perekonomian keluarga saya sedang berada di dalam masalah yang sepelik ini, saya masih saja membebaninya dengan biaya pendidikan saya yang tinggi. Andai saja saat ini waktu bisa diputar ulang kembali dan saya diberikan kemampuan untuk melihat masa depan, tentunya saya akan berpikir ulang untuk mengambil pendidikan di sebuah fakultas kedokteran yang berada di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta Selatan. Ya udahlah, Ma. Kalau memang nanti bapak dan mama
memang mau ngambil keputusan seperti itu, Engkus dan Enda pasti akan mengikutinya. Ucapku yang berbalas senyuman mama. Kalau begitu, Engkus berangkat ke kampus dulu, Mah. Seiring dengan ucapan saya tersebut, saya pun segera bangkit dari kursi meja makan dan mencium tangan mama. Kini baru saja saya hendak melangkahkan kaki ini keluar dari dalam rumah. Suara yang terdengar dari arah pintu kamar bapak telah membuat saya mengurungkan niat untuk beranjak keluar dari dalam rumah. Bapak? Gumamku dalam hati begitu melihat bapak yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Mendapati hal tersebut, saya pun segera bergegas menghampiri bapak guna meminta izin untuk pergi ke kampus. Bapak udah sehat? Tanyaku begitu berada tepat di depan bapak. Mendapati kini bapak belum merespon pertanyaan saya tersebut, saya pun segera mencium tangan bapak untuk meminta izin. Bapak nggak kenapa-napa, Kus. Hanya sedikit flu ringan saja. Oh ya, Kus, kalau kamu mau ke kampus jangan lupa untuk meninggalkan kunci mobilnya. Karena hari ini akan ada pembeli yang akan melihat mobil tersebut. Ucap bapak di antara batu kecilnya. Tenang, Pak, Engkus nggak akan lupa kok. Kan semalam bapak juga sudah bilang ke Engkus kalau hari ini akan ada pembeli yang mau melihat mobil itu. Tuh, kunci mobilnya udah Engkus taruh di atas meja makan. Jawabku yang berbalas dengan senyuman bapak. Kini setelah berbahasa basi sebentar dengan bapak, saya pun memutuskan untuk segera berangkat menuju ke kampus. Februari 2000. Pernahkah kamu berharap akan adanya sebuah harapan, di mana kamu menyadari bahwa harapan kamu itu perlahan demi perlahan terasa semakin memudar seiring dengan datangnya hari demi hari yang terus berganti? Ya, seperti itulah yang tengah saya rasakan saat ini. Kebencian saya akan hari demi hari yang terus berganti kini seperti membuat pergerakan waktu yang berjalan malam ini terasa begitu cepat. Ya Tuhan, apa yang harus gua lakukan dengan semua kenyataan ini? Apakah memang sudah seharusnya gua pergi dari rumah ini dan memulai kehidupan yang baru? Gumamku pelan dengan pandangan menerawang ke langit-langit kamar. Lama saya terdiam menikmati semua keheningan ini di dalam bayang-bayang akan kegagalan bapak, yang hingga sampai dengan saat ini masih belum juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Pusing. Gerutuku seraya mencoba memejamkan mata ini, tapi kini belum sempat saya memejamkan mata ini, sebuah suara ketukan terdengar dari arah pintu kamar. Ini pasti bukan sesuatu yang baik. Terkaku dalam hati tanpa berkeinginan untuk beranjak dari atas tempat tidur guna merespon suara ketukan tersebut. Kus, kamu belum tidur, Kus? Bapak? Tanyaku dalam hati begitu mendengar suara bapak yang terdengar di antara suara ketukan pada daun pintu. Mendapati hal tersebut, saya pun segera beranjak dari atas tempat tidur guna membuka pintu kamar. Bapak, ada apa, Pak? Tanyaku selepas membuka pintu kamar dan mendapati keberadaan bapak yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Sebuah kain sarung yang terlihat membungkus kaki bapak, serta sebuah kopiah putih yang bertengger di kepala bapak, seperti memberikan sebuah gambaran bahwa bapak mungkin baru saja selesai melaksanakan sholat isya. Kamu udah sholat isya, Kus? Udah, Pak. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku kembali dengan rasa heran begitu melihat ekspresi wajah bapak yang seperti tengah menyembunyikan sesuatu di dalam pikirannya. Ada sesuatu yang ingin bapak bicarakan dengan kamu, Kus. Seiring dengan jawaban yang terlontar dari mulutnya tersebut, bapak pun segera berjalan menuju ke arah ruang tamu. Apa sebenarnya yang ingin bapak bicarakan? Tanyaku dalam hati, seraya mengikuti langkah kaki bapak. Kini seiring dengan hembasan tubuh saya yang telah menduduki sebuah kursi yang berada di ruang tamu, nampak bapak terdiam sesaat dengan ekspresi wajah yang tegang. Rumah kita ini sudah laku terjual, Kus, ucap bapak seraya menghela nafas panjang. Secepat itu, Pak? Ujarku dalam merasa tidak percaya atas pemberitahuan yang baru saja terucap dari mulut bapak. Mendapati ujaran saya tersebut, bapak pun terlihat menganggukkan kepalanya seraya kembali menghela nafas panjang. Kalau memang rumah ini sudah laku terjual, lantas kita akan pindah kemana, Pak? Tanyaku di antara kegundahan hati ini atas nasib dari keluargaku setelah rumah yang kami tempati ini terjual. Iya, Kus, rumah ini sudah laku terjual. Bapak dan Mama memang sengaja tidak memberitahukan proses penjualan rumah ini kepada kamu dan Enda.
karena Bapak takut hal tersebut akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Tapi yang pasti Kus, kita diberikan kesempatan oleh pembeli rumah ini untuk menempati rumah ini selama kurang lebih 2 bulan. Di antara rentan waktu 2 bulan itu, Bapak akan mencoba mencari kabar dari teman-teman Bapak yang mungkin mengetahui informasi tentang rumah sederhana yang bisa kita beli. Tapi Bapak bisa memastikan kalau rumah yang akan kita beli tersebut nantinya tidak akan lagi berlokasi di Jakarta lagi. Bapak sudah lelah dengan kehidupan di Jakarta ini, Gus. Jawab Bapak dengan wajah yang tertunduk. Lantas kalau kita pindah, bagaimana dengan nasib sekolah Enda dan kuliah Engkus, Pak? Apakah Engkus harus berhenti kuliah agar kehidupan keluarga kita ini nggak terbebani oleh biaya kuliah Engkus yang mahal itu? Ucapku yang berbalas keterkejutan Bapak. Jangan, Gus. Kamu jangan berhenti. Kamu harus tetap meneruskan kuliah kamu di Jakarta ini. Untuk urusan Enda, biar Bapak nanti yang mengurus proses perpindahan sekolah Enda ke lokasi rumah kita yang baru. Lama saya terdiam mencoba memahami makna yang tersirat dari perkataan Bapak tersebut. Hingga akhirnya saya pun berkesimpulan bahwa Bapak menghendaki agar saya tetap tinggal di Jakarta dan meneruskan proses perkuliahan ini hingga selesai. Sedangkan Enda, sepertinya Enda akan diajak turut serta oleh Bapak dan Mama ke lokasi rumah yang baru dan melanjutkan pendidikannya di sana. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, Gus. Semua urusan biaya pendidikan Enda dan kamu itu menjadi urusan Bapak dan Mama. Sebaiknya kamu berkonsentrasi untuk menuntaskan perkuliahan kamu itu hingga selesai. Dan sebaiknya mulai dari sekarang ini kamu sudah harus memulai mencari tempat tinggal yang murah untuk menunjang proses perkuliahan kamu itu. Seiring dengan perkataan Bapak tersebut, nampak Bapak kini terlihat menyulutkan sebatang rokok lalu menghisapnya dalam-dalam. Tapi Pak, bagaimana mungkin Engkus bisa mendapatkan tempat tinggal yang murah di Jakarta ini? Bapak yakin kamu pasti akan bisa untuk mendapatinya, Gus. Jawab Bapak seraya mengembuskan gumpalan asap rokok ke udara. Ya Tuhan, semoga saja Gio dan Irfan bisa memberikan gua jalan keluar dari semua permasalahan ini. Gumamku dalam hati dengan harapan akan adanya sebuah ide cemerlang dari Irfan dan Gio untuk membantu mengatasi permasalahan akan tempat tinggal saya selama menjalani proses perkuliahan nanti. Pak, apa Gus? Maaf Pak, apakah memang sudah nggak mungkin lagi bagi Bapak untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta ini sehingga Bapak memutuskan untuk pindah? Tanyaku dengan rasa ragu. Mendengar pertanyaan saya tersebut, terlihat Bapak terdiam sesaat dengan pandangan menerawang ke arah langit-langit rumah. Entahlah Gus, tapi sepertinya memang sudah tidak mungkin lagi Bapak berharap banyak pada keramahan kota Jakarta ini. Semua nasib baik seperti beranjak menjauh dari Bapak. Dan entah mengapa, kini Bapak berpikir apa mungkin ya Gus, kesialan demi kesialan yang datang silih berganti menghampiri Bapak. Semuanya itu merupakan hasil dari kiriman kekuatan jahat yang telah dikirimkan kepada Bapak. Dan semuanya itu bertujuan untuk menghancurkan perekonomian keluarga kita ini. Astagfirullahaladzim, istighfar Pak. Nggak baik Bapak berpikir seperti itu. Ucapku dengan rasa terkejut atas perkataan yang baru saja terucap dari mulut Bapak. Itu hanya praduga Bapak saja, Gus. Lagi pula saat ini, Bapak masih merasa yakin kok kalau Tuhan itu pasti akan memberikan kemudahan kepada keluarga kita untuk melalui semua permasalahan ini. Harus itu Pak, kita harus yakin dengan kekuasaan Tuhan yang akan memberikan kemudahan dalam setiap permasalahan hidup ini. Dan mudah-mudahan iman keluarga kita ini akan tetap terjaga dan enggak terpengaruh oleh masalah yang tengah membelit perekonomian keluarga kita ini. Kamu berpikir terlalu jauh, Gus. Kok omongan kamu itu jadi bawa-bawa masalah iman sih? Apa kamu meragukan iman Bapak kamu ini? Ujar Bapak yang sepertinya merasa tersinggung atas ucapan saya tadi. Engkus nggak bermaksud seperti itu, Pak. Sudahlah, Gus. Jangan diteruskan lagi. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti akan semua ini. Lebih baik untuk sekarang ini kamu berkonsentrasi saja pada kuliah kamu. Ucap Bapak dengan ekspresi wajah yang dingin. Diam. Mungkin itu adalah sebuah pilihan yang bijak bagi saya saat ini dalam menyikapi kesalahpahaman Bapak atas perkataan yang terucap dari mulut saya tadi. Karena bukanlah hal yang tidak mungkin jika saya saat ini kembali mendebat perkataan Bapak.
maka hal tersebut akan berkembang menjadi sebuah pertengkaran, kata-kata yang tidak akan ada ujungnya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman kepada Bapak agar dapat membimbing keluarga ini keluar dari permasalahan yang pelik ini. Ujarku dalam hati seraya menatap kepergian Bapak yang mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. April tahun 2000. Segumpalan asap tipis yang mengepul dari sebuah gelas yang berisikan air teh manis hangat yang tersaji di meja makan, kini seperti bermain-main dengan hembusan angin dingin yang bertiup dari arah pintu rumah yang memang sengaja dibiarkan untuk terbuka. Butiran air hujan yang kini mulai turun dan membasahi halaman rumah sepertinya tidak mempengaruhi kesibukan Bapak, Mama, dan Enda yang tengah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya menuju ke lokasi rumah yang baru. Ya, sebuah lokasi rumah yang hingga sampai detik ini saya masih belum juga bisa untuk mengetahui secara pasti akan tempat keberadaannya. Hanya saja Bapak pernah mengatakan kepada saya kalau lokasi rumah tersebut berada tidak jauh dari kampung halaman Bapak yang ada di sebuah kampung di Jawa Barat. Sebuah kampung yang jika ditempuh jaraknya dari arah terminal Bogor mungkin menghabiskan waktu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Dan untuk mencapai ke desa tersebut pun kita harus melalui rute jalan yang tidak mudah, dikarenakan kontur jalan untuk menuju ke kampung tersebut harus melalui jalan yang tidak terlalu besar dan menanjak. Ditambah lagi keberadaan pohon-pohon besar yang berselimutkan kabut tebal seperti menutupi celah-celah dari jurang yang berada di sisi kanan ataupun kiri jalan. Jam berapa rencananya akan berangkat, Pak? Tanyaku kepada Bapak yang tengah sibuk memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah kotak kardus. Sekitar jam 10, Gus. Nanti teman Bapak yang akan mengantarkan Bapak menuju ke lokasi rumah kita yang baru itu. Jawab Bapak dengan tersenyum seraya mengikat sebuah kotak kardus yang telah penuh dengan seutas tali rapia. Sebenarnya di mana sih, Pak, lokasi rumah kita yang baru itu? Tanyaku dengan rasa penasaran. Nanti kamu juga akan tahu sendiri, Gus. Percuma kalau Bapak terangkan sekarang, karena kamu pun pasti tidak akan tahu. Tapi Bapak janji, sesampainya Bapak di sana, Bapak akan mengirimkan patokan agar kamu tidak tersasar jika nanti kamu berniat untuk pulang ke rumah. Jawab Bapak yang berbalas senyuman Enda dan Mama. Loh, kata Bapak rumah kita itu nggak jauh dari kampung tempat kita tinggal dulu. Ujarku yang merasa heran dengan perkataan Bapak yang mengatakan akan memberikan patokan jalan agar saya tidak tersasar. Iya, Gus, memang tidak jauh. Mungkin kalau Bapak perkirakan jarak dari lokasi rumah kita yang baru ini dengan kampung tempat tinggal kita dulu itu kurang lebih sekitar 30 menit. Ah, 30 menit, Pak? Lantas bagaimana dengan sekolah Enda? Sebuah pertanyaan yang terlontar dari mulut saya ini kini seperti mewakili rasa keterkejutan saya atas perkataan Bapak tersebut. Sangat tidak bisa saya bayangkan jika Enda harus menempuh jarak sejauh itu untuk menuju ke sekolahnya yang baru. Rencananya Bapak akan... Kang Engkus tenang aja, kemarin itu Bapak udah berjanji untuk membelikan Endam sepeda motor. Ujar Enda memotong perkataan Bapak. Dari nada suaranya yang terdengar riang, sepertinya Enda sudah tidak bisa lagi untuk menutupi rasa gembiranya atas rencana Bapak yang ingin membelikannya sebuah sepeda motor baru. Mendapati keriangan Enda tersebut, Bapak dan Mama pun hanya bisa saling bertukar pandang dalam sebuah senyuman. Oh iya Kang, selepasnya kami pergi nanti, apakah Akang udah mendapatkan tempat tinggal yang baru di Jakarta ini? Tanya Enda dengan ekspresi wajah khawatir. Kamu tenang aja Enda, rencananya tuh selepas kalian pergi nanti, Akang mungkin akan tinggal di rumah sahabat Akang yang bernama Gio, dan kebetulan orang tua Gio pun telah mengizinkan Akang untuk tinggal di rumahnya. Alhamdulillah kalau memang kondisinya seperti itu Kang, ucap Enda dengan rasa lega. Oh ya Gus, kapan rencananya kamu akan mulai pindah ke rumah Gio? Tanya Bapak seraya menyelesaikan ikatan terakhirnya pada sebuah kardus. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini. Memangnya kenapa Pak? Kalau kamu memang akan pindah dalam waktu 2 atau 3 hari ini, biar nanti Bapak menelpon ke pemilik rumah ini agar diberikan waktu selama rentang waktu itu. Tapi jangan lupa Gus, selepas kamu meninggalkan rumah ini, kamu harus menyerahkan kunci rumah ini kepada pemiliknya. Ucap Bapak seraya mengambil secari kertas lalu menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut. Ini alamat pemilik rumahnya. Ingat ya Gus, jangan lupa untuk menyerahkan kunci rumah ini.
Seiring dengan perkataan bapak tersebut, bapak pun kini menyerahkan lembaran kertas yang berisikan alamat pemilik rumah yang baru kepada saya. Seiring dengan pergerakan jarum jam yang terus berputar, kini saat perpisahan pun tiba. Di antara kesibukan saya dan bapak yang tengah mengeluarkan beberapa kotak kardus dari dalam rumah, nampak terlihat kehadiran sebuah mobil keluarga yang berjalan memasuki halaman rumah. Dan sepertinya mobil tersebut adalah mobil yang akan mengantarkan kepergian keluarga saya ini untuk menuju ke lokasi rumah yang baru. "Jangan lupa untuk menyerahkan kunci rumah ini, Kus." "Iya pak, Kus nggak akan lupa," jawabku sambil memperhatikan bapak yang tengah memasukkan sebuah kotak kardus terakhir ke dalam bagasi mobil. "Jaga kesehatan kamu, Kus. Kalau kamu memang perlu sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu bapak dan mama. Dan jangan lupa untuk pulang ke rumah jika kamu ada waktu luang," ucap mama seraya melayangkan pelukan hangatnya ke tubuh saya. Kini seakan tidak ingin tertinggal dalam momen kehangatan ini, Enda pun kini ikut melayangkan pelukan hangatnya ke tubuh saya. Sedih, itulah gambaran perasaan yang saya rasakan saat ini. Keinginan saya untuk mengeluarkan kata-kata perpisahan dalam menyikapi perpisahan ini, sepertinya kini terasa sulit untuk terucap dari mulut ini. Selamat tinggal semuanya. Gua gak akan mengecewakan semua pengorbanan kalian ini, gumamku dalam rasa getir begitu menatap pergerakan mobil yang mulai berjalan menjauh meninggalkan halaman rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.